Ada momen-momen tertentu yang tidak datang untuk menghibur, tidak datang untuk menyenangkan, dan tidak datang untuk memberi janji kosong. Ia datang sebagai penanda, sebagai batas tak kasat mata antara fase hidup yang lama dan fase baru yang tidak bisa lagi engkau tunda. Hari ini, 11 Januari 2026, adalah salah satu dari momen itu. Bukan karena tanggal ini istimewa bagi semua orang, melainkan karena getaran hari ini hanya selaras dengan jiwa-jiwa yang telah terlalu lama berjalan pelan. Bukan karena malas, tetapi karena jalannya memang sempit dan berliku. Engkau termasuk di antara mereka yang tidak memilih jalur mudah. Engkau bertahan di jalan yang sunyi, di mana tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, dan seringkali bahkan tidak ada pengertian. Selama ini hidupmu bergerak seperti seseorang yang berjalan melawan arus angin. Setiap niat membutuhkan tenaga lebih. Setiap langkah terasa berat meski engkau tidak tahu pasti apa yang menekanmu. Ada hari-hari ketika engkau bertanya dalam diam, apakah semua kesabaran ini akan benar-benar bermakna atau hanya menjadi kebiasaan menahan diri yang melelahkan? Namun engkau tetap berjalan, tidak selalu dengan keyakinan penuh, tetapi dengan kesetiaan yang jujur pada apa yang terasa benar di dalam batinmu. Hari ini semesta mulai menjawab kesetiaan itu, bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda yang mencolok, melainkan dengan perubahan halus pada arah gerak hidupmu. Arus kekayaan telah masuk ke jalurmu, bukan sebagai kejutan yang mengguncang, tetapi sebagai aliran yang akhirnya menemukan tempatnya. Seperti sungai yang selama ini tertahan oleh bebatuan tak terlihat, kini mulai mengalir lebih bebas karena jalurnya telah dibersihkan secara perlahan. Engkau mungkin belum melihat hasilnya secara nyata, dan itu tidak apa-apa. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam, dari cara napasmu terasa lebih lega, dari pikiran yang tidak lagi terus-menerus melawan dirinya sendiri. Dari keputusan-keputusan kecil yang tiba-tiba terasa lebih jelas tanpa perlu terlalu banyak pertimbangan. Inilah tanda bahwa hidupmu tidak lagi bergerak pelan karena tertahan, melainkan sedang beralih ke ritme baru yang lebih selaras dengan potensi ruhmu. Jiwa terpilih, pahamilah ini dengan lembut. Ketika arus kekayaan mulai masuk ke jalur seseorang, yang berubah pertama kali bukan jumlahnya, melainkan kecepatannya. Hidup mulai bergerak, kesempatan tidak lagi menunggu terlalu lama. Pertemuan datang lebih tepat waktu, jalan yang dulu terasa buntu mulai memiliki celah. Dan engkau mulai menyadari bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya menentang langkahmu. Namun perubahan ini menuntut kesadaran, karena hidup yang mulai bergerak lebih cepat akan memperlihatkan dengan jelas apa yang masih engkau bawa dari masa lalu. Keraguan lama, rasa tidak layak, ketakutan kehilangan. Semua itu mungkin masih muncul, tetapi kini bukan untuk menghambatmu, melainkan untuk dilepaskan satu persatu. Engkau sedang memasuki fase di mana menahan diri terlalu lama justru akan terasa menyakitkan bagi batinmu sendiri. Hari ini adalah undangan, bukan paksaan. Undangan untuk berhenti meremehkan prosesmu. Undangan untuk berhenti menganggap dirimu selalu tertinggal. Undangan untuk menyadari bahwa jika hidupmu terasa bergerak lebih cepat ke depan, itu bukan karena engkau dikejar, melainkan karena jalurnya telah diluruskan oleh tangan yang tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Tuhan juga tidak pernah terlambat. Apa yang mengalir hari ini adalah hasil dari hari-hari panjang ketika engkau memilih bertahan saat menyerah terasa lebih mudah. Hasil dari malam-malam sunyi ketika engkau tetap jujur pada dirimu sendiri meski tidak ada yang menyaksikan. Dan kini arus itu tidak lagi meminta izin untuk bergerak. Ia telah masuk ke jalurmu karena engkau telah siap menampungnya dengan kesadaran yang lebih dewasa. Sebelum engkau melangkah lebih jauh ke dalam alur kata-kata ini, izinkan dirimu menandai momen ini secara sadar. Bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai pengakuan batin bahwa engkau hadir sepenuhnya.
Tekan like sebagai tanda penerimaanmu terhadap fase baru ini. Subscribe sebagai komitmen untuk terus berjalan bersama alur kesadaran ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan panggilan-panggilan sunyi berikutnya. Dan tuliskan komentar angka 77 sebagai simbol kesiapanmu menyambut arus kekayaan yang kini tidak lagi tertahan, tetapi telah menemukan jalurnya di dalam hidupmu. Bagian 1. Saat jalur hidupmu diam-diam diluruskan oleh tangan yang tidak pernah lalai, jiwa terpilih, ada satu kebenaran yang jarang disadari ketika seseorang merasa hidupnya berjalan terlalu pelan. Bukan selalu karena ia tertinggal, bukan pula karena ia kurang berusaha, melainkan karena jalur hidupnya sedang diluruskan secara diam-diam. Proses ini tidak pernah gaduh. Ia berlangsung di ruang yang tidak bisa disentuh oleh logika sehari-hari. Ia terjadi ketika engkau tidur, ketika engkau terdiam, ketika engkau pasrah tanpa tahu harus berharap kepada siapa. Selama ini, engkau mungkin mengira bahwa hidupmu lambat karena dunia tidak adil, bahwa orang lain melaju sementara engkau tertahan di titik yang sama. Namun sesungguhnya, ada banyak jiwa yang bergerak cepat hanya untuk berputar di lingkaran yang sama. Sedangkan engkau ditahan karena arahmu harus tepat, jalurmu tidak boleh bengkok sedikit pun, sebab apa yang akan mengalir ke dalam hidupmu kelak membutuhkan fondasi batin yang lurus dan kokoh. Tuhan tidak sedang menguji kesabaranmu secara sia-sia. Tuhan sedang menata ulang jalan yang akan engkau lewati, agar ketika arus kekayaan benar-benar mengalir deras, engkau tidak terseret olehnya. Karena kekayaan tanpa jalur yang lurus tidak akan membawa ketenangan, melainkan kekacauan. Maka sebelum hidupmu dipercepat, engkau lebih dulu diperbaiki dari dalam. Ingatlah masa-masa ketika engkau merasa seperti berjalan di tanah yang lengket. Setiap langkah berat, setiap kemajuan terasa kecil, bahkan niat baik pun seringkali terasa melelahkan. Itu bukan karena engkau salah melangkah, melainkan karena tanahnya memang belum siap dilalui. Kini, tanpa banyak engkau sadari, tanah itu diratakan, bebatuan batin disingkirkan, akar-akar luka lama dicabut perlahan agar tidak mengganggu langkahmu di masa depan. Inilah fase ketika hidup bekerja tanpa perlu persetujuan pikiranmu. Engkau tidak diminta memahami semuanya, engkau hanya diminta bertahan dan tetap jujur pada suara hatimu. Dan karena engkau melakukannya, jalur itu kini mulai terasa berbeda. Engkau mungkin belum berlari, tetapi engkau tidak lagi terjebak. Engkau mungkin belum sampai, tetapi engkau tidak lagi tersesat. Perubahan ini seringkali terasa aneh. Ada rasa tenang yang datang tanpa sebab jelas. Ada keberanian kecil yang muncul tanpa dorongan dari luar. Ada keinginan untuk berhenti menunda yang terasa lebih kuat daripada biasanya. Semua ini adalah tanda bahwa jalur hidupmu telah mulai sejajar dengan arah ruhmu. Ketika jalur sudah lurus, gerak menjadi alami. Engkau tidak perlu mendorong terlalu keras, karena jalan itu sendiri yang mulai membawa langkahmu ke depan. Jiwa terpilih, pahami ini dengan kelembutan. Hidup yang mulai bergerak lebih cepat bukan berarti hidup yang lebih bising, justru sebaliknya. Ia menjadi lebih senyap, lebih fokus dan lebih jujur. Engkau tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia. Engkau hanya sibuk menjaga agar langkahmu tetap selaras dengan arah yang telah dibukakan. Banyak orang mengira percepatan hidup selalu datang dengan tekanan besar, padahal percepatan yang sejati datang dengan kejelasan. Ketika engkau tahu kemana harus melangkah, engkau tidak lagi berjalan pelan karena ragu. Engkau melangkah mantap karena jalurnya telah jelas di hadapan batinmu. Dan disinilah arus kekayaan mulai menemukan tempatnya. Bukan karena engkau mengejarnya, melainkan karena jalurnya kini cukup bersih untuk dilalui. Kekayaan tidak mengalir ke jalan yang penuh belokan batin, penuh konflik dalam diri, dan penuh ketakutan yang tidak dihadapi. Ia mengalir ke jiwa yang telah bersedia dirapikan. Meski proses perapian itu sering terasa sunyi dan tidak dihargai.
Jika hari ini engkau merasa hidupmu mulai bergerak, meski perlahan namun pasti, jangan takut. Jangan curiga pada perubahan ini. Engkau tidak sedang kehilangan kendali. Engkau sedang memasuki fase di mana kendali itu tidak lagi perlu digenggam terlalu erat. Jalurmu telah diluruskan, dan ketika jalur lurus, langkah tidak lagi terasa berat. Biarkan bagian ini meresap di dalam batinmu. Karena setelah jalur diluruskan, ada hal-hal lain yang akan ikut berubah. Cara engkau memandang waktu, cara engkau memandang dirimu sendiri, dan cara engkau menyambut apa yang akan datang tanpa lagi menolaknya dengan rasa tidak layak. Bagian 2. Perlambatan panjang yang ternyata adalah penyesuaian energi terakhir sebelum hidupmu bergerak. Jiwa terpilih, ada fase dalam hidup yang sering disalahpahami sebagai kegagalan, padahal sesungguhnya ia adalah tahap penyesuaian terakhir sebelum perubahan besar terjadi. Fase itu bernama perlambatan, bukan perlambatan karena kehilangan arah, tetapi perlambatan karena semesta sedang menyelaraskan terlalu banyak hal sekaligus agar tidak ada yang patah ketika hidup mulai bergerak lebih cepat. Engkau mungkin masih mengingat masa-masa ketika hampir semua terasa tertunda. Rencana yang tidak kunjung berjalan. Harapan yang seperti selalu tiba sedikit terlambat. Langkah yang sudah engkau siapkan dengan hati-hati namun tetap terasa seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di saat-saat itu engkau mungkin bertanya apa yang sebenarnya salah. Namun kini perlahan engkau mulai memahami bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Seperti roda besar yang harus diposisikan dengan presisi sebelum diputar, hidupmu ditahan bukan karena tidak layak melaju, melainkan karena jika ia diputar terlalu cepat saat porosnya belum tepat, yang terjadi bukan kemajuan melainkan kerusakan. Maka semesta memilih diam, Tuhan memilih menunggu, dan engkau dipanggil untuk bertahan di ruang hening yang tidak semua orang sanggup tempati. Perlambatan ini bukan tanpa maksud. Ia membersihkan lapisan-lapisan batin yang masih rapuh. Ia menyingkirkan keinginan yang lahir dari perbandingan. Ia melemahkan dorongan-dorongan yang tidak sejalan dengan panggilan ruhmu. Setiap hari yang terasa stagnan sesungguhnya sedang mengikis satu demi satu beban lama yang tidak akan sanggup engkau bawa ketika hidupmu mulai bergerak lebih cepat. Jiwa terpilih, sadari satu hal penting. Ketika arus kekayaan hendak dialirkan ke dalam hidup seseorang, semesta tidak hanya melihat seberapa kuat ia mengejar, tetapi seberapa stabil ia menampung. Dan kestabilan itu tidak lahir dari kecepatan, melainkan dari kesabaran panjang yang ditempa tanpa sorotan. Engkau telah melewati fase itu, meski seringkali dengan air mata yang tidak kau ceritakan kepada siapapun. Kini, penyesuaian itu hampir selesai. Bukan berarti tidak akan ada tantangan lagi, tetapi tantangan yang datang setelah ini tidak lagi bertujuan menahanmu. Ia datang untuk mengarahkanmu. Engkau akan merasakan perbedaannya. Masalah tidak lagi terasa seperti tembok, melainkan seperti belokan. Tidak lagi menghentikan tetapi mengarahkan. Ada perubahan halus yang mulai muncul. Keputusan yang dulu terasa berat kini terasa lebih sederhana. Pikiran tidak lagi bercabang terlalu banyak. Hati mulai tahu mana yang perlu dilepas tanpa harus dipaksa. Ini adalah tanda bahwa energi hidupmu telah disesuaikan dengan jalur baru yang sedang terbuka. Ketika energi sudah selaras, hidup tidak perlu didorong. Ia bergerak dengan sendirinya. Perlambatan yang engkau alami sebelumnya juga mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa engkau mampu bertahan tanpa kepastian, bahwa engkau mampu tetap jujur meski hasil belum terlihat, dan bahwa engkau tidak hancur meski dunia seolah berjalan tanpa menunggumu. Semua ini membentuk daya tahan batin yang kelak akan menjadi penopang utama ketika arus kekayaan mulai mengalir lebih stabil. Banyak orang runtuh justru ketika hidup mulai membaik, karena mereka tidak pernah belajar hidup tanpa tekanan. Engkau berbeda. Engkau telah belajar berdiri di ruang kosong tanpa kehilangan arah. Maka kini, ketika hidup mulai bergerak, engkau tidak panik.
Engkau tidak rakus, engkau tidak terburu-buru, engkau melangkah dengan kesadaran yang matang. Jiwa terpilih, jangan menyesali fase lambatmu. Di sanalah fondasi batinmu dibangun. Di sanalah engkau diajari membedakan antara keinginan dan panggilan. Dan di sanalah engkau dipersiapkan untuk menerima arus yang tidak lagi kecil. Jika hari ini hidupmu terasa mulai bergerak dengan ritme yang berbeda, itu karena penyesuaian telah selesai. Biarkan bagian ini menetap di dalam dirimu. Karena setelah penyesuaian terakhir ini, hidup tidak lagi meminta izin untuk bergerak. Ia akan mengalir sesuai jalurnya, dan engkau akan menyadari bahwa semua yang terasa lambat dulu, ternyata adalah cara semesta melindungimu agar engkau tiba dengan utuh. Bagian 3. Saat arus kekayaan tidak lagi datang sebagai kejutan, melainkan menjadi kepastian yang tenang. Jiwa terpilih, ada perbedaan besar antara kejutan dan kepastian. Kejutan mengguncang, membuat jantung berdebar, dan seringkali berlalu secepat ia datang. Sedangkan kepastian menetap, ia tidak berisik, tidak tergesa, namun menghadirkan rasa aman yang pelan-pelan meresap ke dalam seluruh lapisan hidup. Inilah fase yang mulai engkau masuki sekarang. Selama ini engkau mungkin membayangkan perubahan besar sebagai sesuatu yang dramatis, seolah hidup akan berbalik arah dalam satu malam, seolah arus kekayaan akan datang seperti gelombang besar yang langsung mengangkatmu dari tempatmu berdiri. Namun jiwa terpilih, cara semesta bekerja jauh lebih halus daripada itu. Ketika engkau benar-benar siap, kekayaan tidak datang untuk mengagetkanmu, tetapi untuk menetap bersamamu. Hari ini engkau mulai menyadari pergeseran itu, bukan karena engkau tiba-tiba memiliki segalanya, tetapi karena rasa kekurangan tidak lagi menguasai batinmu seperti dulu. Pikiranmu tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum datang, melainkan mulai tenang menata apa yang sudah ada. Dan dari ketenangan itulah, arus mulai mengalir lebih stabil. Kepastian ini tidak lahir dari jaminan luar, melainkan dari keselarasan dalam. Engkau tahu bahwa langkahmu tidak lagi sia-sia, bahwa setiap usaha, sekecil apapun, kini jatuh di tanah yang subur, bahwa hidupmu tidak lagi menolak niat baikmu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Inilah tanda bahwa jalur kekayaan telah menerima keberadaanmu, bukan sebagai tamu sesaat, tetapi sebagai bagian dari alirannya. Jiwa terpilih, perhatikan perubahan kecil yang mungkin terlewat. Cara engkau mengambil keputusan mulai berbeda. Tidak lagi didorong oleh ketakutan kehilangan, tetapi oleh rasa percaya yang tenang. Engkau tidak lagi merasa harus mengejar semua peluang, karena engkau mulai merasakan mana yang memang ditujukan untukmu. Ini bukan sikap pasif. Ini adalah kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Ketika arus kekayaan menjadi kepastian, hidup mulai bergerak tanpa perlu engkau dorong terus-menerus. Engkau tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa engkau layak. Engkau tahu di kedalaman batinmu bahwa engkau telah melewati fase pembuktian itu. Kini, yang diminta darimu adalah kesiapan untuk mengelola, bukan sekadar menerima. Dalam fase ini, Tuhan mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kelimpahan bukan tentang seberapa cepat engkau sampai, melainkan seberapa stabil engkau bertahan di sana. Banyak jiwa mampu meraih, tetapi sedikit yang mampu menjaga. Maka sebelum engkau diberi lebih, engkau diberi ketenangan. Sebelum engkau diberi kecepatan, engkau diberi arah. Engkau akan merasakan bahwa hidupmu tidak lagi bergerak pelan karena ragu, tetapi bergerak mantap karena tahu. Tahu kapan harus melangkah, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Semua ini adalah bahasa kepastian. Bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang telah cukup lama belajar mendengar dalam diam. Jiwa terpilih jangan meremehkan fase ini hanya karena ia tidak meledak-ledak. Justru inilah fondasi dari kelimpahan yang berumur panjang. Arus yang tidak mengguncangmu adalah arus yang tidak akan menjatuhkanmu. Kekayaan yang tidak membuatmu kehilangan arah adalah kekayaan yang tidak akan merenggut kedamaianmu. Biarkan kepastian ini tumbuh perlahan di dalam dirimu. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibandingkan,
cukup dijaga dengan kesadaran dan rasa syukur yang sederhana. Karena ketika engkau telah berada di jalur yang benar, hidup tidak lagi berteriak untuk meyakinkanmu. Ia cukup berjalan bersamamu, langkah demi langkah dengan irama yang kini terasa jauh lebih selaras. Bagian 4. Saat hidup mulai bergerak lebih cepat dan engkau menyadari bahwa ritme lama tidak lagi muat di dalam dirimu. Jiwa terpilih, ada satu momen halus yang sering luput disadari ketika hidup mulai berubah. Momen ketika engkau menyadari bahwa ritme lama tidak lagi pas dengan keberadaanmu saat ini. Bukan karena ritme itu salah, tetapi karena engkau telah bertumbuh melampauinya. Apa yang dulu terasa wajar kini terasa sempit. Apa yang dulu terasa aman kini terasa menahan. Inilah fase ketika hidup mulai bergerak lebih cepat, bukan dengan cara memaksa tetapi dengan cara mengajak. Engkau tidak didorong dari belakang, melainkan ditarik dari depan oleh kemungkinan yang terasa lebih jujur dengan dirimu sendiri. Dan di titik ini engkau tidak lagi bisa berpura-pura nyaman di tempat yang sebenarnya telah engkau tinggalkan secara batin. Percepatan ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia hadir sebagai gelisah yang lembut, sebuah dorongan batin untuk tidak menunda lagi. Sebuah ketidaknyamanan kecil ketika engkau kembali ke pola lama. Ini bukan kegagalan menjaga ketenangan, ini adalah tanda bahwa kesadaranmu telah bergeser dan hidupmu mengikuti pergeseran itu dengan setia. Jiwa terpilih, pahami ini dengan penuh kelembutan. Ketika hidup mulai bergerak lebih cepat, ia akan memperlihatkan dengan jujur bagian-bagian dirimu yang masih ingin bersembunyi. Keraguan yang dulu bisa kau toleransi kini terasa mengganggu. Kebiasaan menunda yang dulu terasa aman kini terasa melelahkan. Ini bukan hukuman. Ini adalah undangan untuk menyelaraskan diri sepenuhnya dengan jalur yang telah dibukakan. Engkau mungkin merasakan keinginan untuk kembali memperlambat segalanya, untuk kembali ke kecepatan lama yang terasa lebih familiar. Namun perhatikan baik-baik, jiwa terpilih. Ketika engkau mencoba kembali ke ritme lama, bukan dunia yang terasa salah, melainkan batinmu sendiri yang merasa tertahan. Seolah ada bagian dari dirimu yang berkata lembut namun tegas, bahwa engkau tidak lagi ditakdirkan untuk berjalan di kecepatan itu. Hidup yang bergerak lebih cepat bukan berarti hidup yang kehilangan makna. Justru sebaliknya, makna kini hadir lebih dekat dengan tindakan. Engkau tidak lagi membutuhkan waktu panjang untuk meyakinkan dirimu sendiri sebelum melangkah. Keputusan tidak lagi berputar-putar di pikiran. Ia turun ke tubuh, ke rasa, ke kesadaran yang lebih utuh. Dalam fase ini, arus kekayaan juga mengikuti perubahan ritme itu. Ia tidak lagi datang sebagai sesuatu yang harus engkau tunggu dengan cemas, tetapi sebagai sesuatu yang bergerak seiring langkahmu. Ketika engkau bergerak selaras, hidup bergerak bersamamu. Ketika engkau menunda karena takut, hidup terasa berat kembali. Ini bukan bentuk hukuman, melainkan cermin yang jujur. Jiwa terpilih jangan takut pada percepatan ini. Ia tidak dimaksudkan untuk mengurasmu, ia dimaksudkan untuk membebaskanmu dari beban yang tidak lagi perlu kau pikul. Ritme lama mengajarkanmu bertahan. Ritme baru mengajarkanmu mengalir. Dan mengalir tidak berarti kehilangan kendali, melainkan mempercayakan diri pada jalur yang telah terbukti menopangmu. Perhatikan bagaimana tubuhmu merespons. Napasmu mungkin terasa lebih dalam ketika engkau mengambil langkah yang jujur. Dadamu mungkin terasa lapang ketika engkau berhenti menunda. Ini adalah bahasa tubuh ketika hidup mulai bergerak sesuai dengan arah ruhmu. Dengarkan bahasa itu, ia lebih jujur daripada suara ketakutan di kepalamu. Engkau tidak sedang dikejar oleh waktu. Engkau sedang diajak untuk berjalan sejajar dengannya. Ketika engkau menolak ajakan itu, hidup terasa seperti berlari terlalu cepat. Namun ketika engkau menerima, semuanya terasa tepat, tidak terlalu cepat.
tidak terlalu lambat, tepat di mana engkau seharusnya berada. Biarkan bagian ini menetap di dalam kesadaranmu, karena setelah ritme lama tidak lagi muat, tidak ada jalan kembali tanpa rasa sempit. Yang ada hanyalah pilihan untuk melangkah dengan kejujuran yang lebih utuh. Dan dari kejujuran itulah, hidupmu akan terus bergerak, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan keteguhan yang lembut. Bagian 5. Kesadaran baru tentang nilai dirimu. Saat hidup tidak lagi memintamu membuktikan segalanya. Jiwa terpilih, ada perubahan yang jauh lebih penting daripada datangnya arus kekayaan itu sendiri. Perubahan itu adalah cara engkau memandang dirimu. Ketika hidup mulai bergerak selaras, engkau tidak lagi berdiri di hadapan dunia dengan perasaan harus terus membuktikan bahwa engkau layak. Perlahan, tekanan itu luruh, digantikan oleh kesadaran yang lebih hening namun jauh lebih kokoh. Selama bertahun-tahun mungkin tanpa engkau sadari, engkau menjalani hidup seolah nilai dirimu harus dibayar dengan usaha berlebih. Seolah keberadaanmu baru sah jika disertai pengorbanan panjang, penantian yang melelahkan, dan penyangkalan terhadap kebutuhan batinmu sendiri. Pola ini tertanam begitu dalam hingga engkau menganggapnya wajar. Padahal, jiwa terpilih itu hanyalah cara lama bertahan di dunia yang belum selaras denganmu. Kini, saat arus mulai mengalir, kesadaran itu diuji. Engkau mulai melihat bahwa hidup tidak selalu menuntut penderitaan sebagai harga masuk. Bahwa penerimaan tidak selalu datang setelah engkau runtuh. Dan bahwa kelimpahan tidak selalu harus ditebus dengan kelelahan yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan tentang menjadi malas atau kehilangan etos. Ini tentang berhenti menyakiti diri sendiri demi dianggap pantas. Kesadaran baru ini seringkali datang dengan perasaan asing. Ada rasa bersalah halus ketika sesuatu datang lebih mudah. Ada suara kecil yang bertanya apakah engkau benar-benar layak menerimanya tanpa perjuangan sekeras dulu. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan jernih. Perasaan itu bukan tanda ketidaklayakan, melainkan sisa kebiasaan lama yang belum sepenuhnya dilepaskan. Dalam fase ini, Tuhan mengajarkanmu menghormati nilai dirimu sendiri. Bukan melalui pujian, bukan melalui pengakuan luar, tetapi melalui pengalaman langsung bahwa hidup dapat menopangmu tanpa harus engkau paksa. Ketika engkau mulai menerima ini, sesuatu di dalam batinmu mengendur. Nafas menjadi lebih panjang, pikiran menjadi lebih tenang, dan dari ketenangan itulah, arus kekayaan menemukan ruang untuk menetap. Engkau tidak lagi bergerak dari rasa takut tertinggal. Engkau bergerak dari rasa tahu. Tahu bahwa langkahmu memiliki bobot. Tahu bahwa waktumu berharga. Dan tahu bahwa tidak semua hal perlu dikejar dengan cemas. Kesadaran ini membuat pilihanmu lebih jernih. Engkau tidak lagi tergoda oleh setiap peluang yang berkilau. Karena engkau telah mengenali mana yang selaras dan mana yang hanya memancing kelelahan lama. Jiwa terpilih, nilai dirimu tidak bertambah karena kekayaan. Kekayaan datang karena nilai itu telah cukup stabil untuk menampungnya. Ini adalah perbedaan halus namun mendasar. Ketika engkau memahami ini, engkau tidak akan terjebak dalam kecemasan kehilangan. Engkau tahu bahwa apa yang mengalir hari ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari kesadaran yang telah bertumbuh. Perhatikan bagaimana caramu berbicara pada dirimu sendiri mulai berubah. Nada keras perlahan melembut. Tuntutan berlebih mulai digantikan oleh kejujuran yang penuh welas. Ini bukan tanda melemah, ini tanda kedewasaan batin. Jiwa yang matang tidak lagi perlu memukul dirinya sendiri untuk terus bergerak. Dan dari sinilah hidupmu bergerak dengan kualitas yang berbeda. Bukan sekadar lebih cepat tetapi lebih tepat. Bukan sekadar lebih banyak tetapi lebih bermakna. Engkau tidak lagi hidup untuk mengejar validasi, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Inilah fondasi sejati dari arus kekayaan yang tidak merusak, tetapi menumbuhkan.
Biarkan bagian ini menetap di dalam kesadaranmu, karena saat engkau benar-benar mengenali nilai dirimu, hidup tidak lagi perlu mengujimu dengan cara yang keras. Ia cukup mengalir bersamamu, menghormati batasmu, dan membuka ruang bagi kelimpahan yang tidak membuatmu kehilangan diri. Bagian 6. Tanda-tanda halus bahwa jalur hidupmu telah selaras dan arus, itu kini mengenal namamu. Jiwa terpilih ketika jalur hidup seseorang telah selaras, semesta tidak selalu mengirim tanda yang gemuruh. Ia justru berbicara melalui hal-hal kecil yang nyaris terlewat jika engkau masih terbiasa mencari keajaiban yang mencolok. Dalam fase ini perubahan tidak berteriak. Ia berbisik dan hanya jiwa yang cukup tenang yang mampu mendengarnya. Perhatikan bagaimana hidup mulai terasa sedikit lebih kooperatif. Bukan berarti semua menjadi mudah, tetapi hambatan tidak lagi terasa seperti penolakan mutlak. Masalah yang muncul kini membawa petunjuk. Tantangan yang datang tidak lagi membuatmu lumpuh, melainkan mengajakmu menyesuaikan arah dengan kesadaran yang lebih jernih. Ini adalah salah satu tanda paling halus bahwa jalurmu telah sejajar dengan arus yang hendak mengalir. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa pertemuan datang di waktu yang tepat. Bukan pertemuan yang spektakuler, melainkan percakapan sederhana yang membuka perspektif baru. Saran yang terdengar biasa, tetapi terasa mengena. Atau kesempatan kecil yang tampak sepele, namun memiliki gema panjang di dalam batinmu. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta menguji apakah engkau hadir sepenuhnya di jalurmu. Tanda lain muncul dalam cara engkau merespons hidup. Hal-hal yang dulu memancing reaksi berlebihan kini terasa lebih ringan. Engkau tidak lagi mudah terguncang oleh penilaian luar. Bukan karena engkau kebal, tetapi karena pusat gravitasimu telah berpindah ke dalam. Ketika pusat itu stabil, arus luar tidak lagi menyeretmu keluar dari keseimbangan. Jiwa terpilih, perhatikan pula bagaimana intuisi mulai berbicara lebih jelas. Bukan sebagai suara keras, tetapi sebagai rasa tahu yang tenang. Engkau tahu kapan harus berkata tidak tanpa rasa bersalah. Engkau tahu kapan harus melangkah tanpa perlu validasi panjang. Ini adalah tanda bahwa jalur hidupmu tidak lagi penuh persimpangan batin. Ketika persimpangan berkurang, gerak menjadi lebih mantap. Arus kekayaan mengenali jalur yang stabil. Ia tidak mengalir ke jiwa yang terus berubah arah karena takut. Ia mengalir ke kesadaran yang mampu berdiri teguh tanpa mengeras. Dan engkau melalui perjalanan panjangmu telah belajar menyeimbangkan kelembutan dan ketegasan itu, maka kini arus itu tidak lagi ragu mengenali namamu. Dalam fase ini, hidup seringkali menguji dengan kelimpahan kecil, bukan untuk memuaskan tetapi untuk melihat bagaimana engkau mengelolanya. Apakah engkau tetap rendah hati? Apakah engkau tetap sadar? Apakah engkau tetap terhubung dengan nilai yang telah kau bangun di masa sulit? Ujian ini lembut, tetapi menentukan. Karena dari sinilah semesta memutuskan seberapa stabil arus itu akan mengalir ke depan. Engkau juga mungkin merasakan dorongan untuk merapikan hidupmu. Bukan karena terpaksa, tetapi karena engkau ingin. Keinginan untuk menata ulang kebiasaan, lingkungan, bahkan hubungan. Ini adalah tanda bahwa ruang batinmu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih luas. Ketika ruang itu bersih, apa yang masuk tidak akan menyesakkan. Jiwa terpilih, jangan abaikan tanda-tanda halus ini. Mereka adalah bahasa yang paling jujur. Semesta jarang berbicara melalui keajaiban besar kepada jiwa yang telah dewasa. Ia berbicara melalui kesinambungan, melalui rasa tepat yang berulang, melalui aliran yang tidak lagi terputus. Jika engkau merasakan hidupmu kini bergerak tanpa harus engkau dorong terus-menerus, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keselarasan yang telah lama dipersiapkan. Dan keselarasan ini bukan akhir perjalanan, melainkan fondasi bagi tahap berikutnya. Biarkan bagian ini menetap di dalam kesadaranmu. Karena mengenali tanda-tanda halus adalah kunci untuk menjaga arus tetap mengalir.
Jiwa yang peka tidak perlu berteriak meminta, ia cukup hadir dan arus itu tahu kemana harus menuju. Bagian 7. Menjaga arus kekayaan tetap mengalir dengan kesadaran, kerendahan hati dan kejujuran batin. Jiwa terpilih, ketika arus telah menemukan jalurnya, tugasmu tidak lagi berat, tetapi menjadi lebih halus. Ini bukan lagi tentang membuka pintu, karena pintu itu telah terbuka. Ini tentang menjaga agar pintu tersebut tidak tertutup kembali oleh kebiasaan lama, oleh kesadaran yang lengah, atau oleh suara batin yang kembali meragukan kelayakanmu sendiri. Arus kekayaan tidak meminta engkau menjadi sempurna. Ia hanya meminta engkau hadir dalam keputusan-keputusan kecil, hadir dalam cara engkau memperlakukan apa yang datang kepadamu, hadir dalam niat di balik setiap langkah yang engkau ambil. Karena arus yang sejati tidak berhenti karena kurang usaha, tetapi karena hilangnya kesadaran. Dalam fase ini engkau belajar bahwa menjaga lebih menantang daripada mendapatkan. Mendapatkan seringkali memerlukan dorongan, harapan, dan doa yang panjang. Menjaga memerlukan kejujuran yang konsisten. Kejujuran pada diri sendiri ketika engkau mulai tergoda untuk kembali ke pola lama. Kejujuran untuk mengakui ketika engkau mulai melangkah bukan dari ketenangan, tetapi dari ketakutan kehilangan. Jiwa terpilih, kerendahan hati menjadi penyangga utama arus ini. Bukan kerendahan hati yang merendahkan diri, tetapi kerendahan hati yang menyadari bahwa apa yang mengalir bukan semata hasil kecerdikan, melainkan hasil keselarasan. Ketika engkau menyadari ini, engkau tidak akan memaksakan arus. Engkau tidak akan serakah. Engkau akan memberi ruang agar aliran itu tetap jernih. Kesadaran juga berarti tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan cukup adalah bentuk kebijaksanaan yang jarang dimiliki. Dalam fase kelimpahan, godaan terbesar bukan kekurangan, melainkan keinginan untuk terus menambah tanpa mendengarkan batas batin. Jiwa terpilih yang matang tahu bahwa melampaui batas batin sendiri adalah cara tercepat untuk membuat arus menjadi keruh. Perhatikan bagaimana engkau memperlakukan waktu dan energimu. Arus kekayaan tidak hanya berbicara tentang materi, tetapi tentang bagaimana hidup terasa mengalir tanpa terasa terkuras. Jika engkau mulai merasa kehilangan kehadiranmu sendiri, itu adalah tanda untuk berhenti sejenak, bukan tanda untuk menekan lebih keras. Dalam menjaga arus ini, Tuhan tidak meminta pengorbanan yang menyakitkan. Ia meminta kesetiaan pada kebenaran batin yang telah engkau temukan. Kesetiaan untuk tetap jujur ketika dunia menawarkan jalan pintas. Kesetiaan untuk tetap lembut ketika engkau memiliki kuasa. Dan kesetiaan untuk tetap sadar bahwa setiap aliran memiliki sumber yang harus dihormati. Jiwa terpilih, arus ini akan terus mengalir selama engkau tidak melupakan dirimu sendiri. Selama engkau tidak menukar kedamaian dengan pembuktian. Selama engkau tidak menukar kehadiran dengan ambisi kosong. Kekayaan yang sejati tidak meminta engkau berlari tanpa henti. Ia meminta engkau berjalan dengan kesadaran penuh, satu langkah yang utuh demi satu langkah berikutnya. Biarkan bagian ini meresap perlahan. Karena disinilah kunci keberlanjutan berada. Bukan di luar, bukan pada strategi yang rumit, tetapi pada hubungan jujur antara dirimu, hidupmu, dan arus yang kini telah mengenal namamu. Ketika hubungan itu terjaga, hidup tidak perlu dipaksa untuk terus memberi. Ia akan melakukannya dengan sendirinya, dalam ritme yang tepat, dan dalam bentuk yang tidak menggerus jiwamu. Jiwa terpilih, jika engkau masih berada di sini, itu bukan kebetulan. Tidak semua jiwa mampu duduk tenang hingga akhir sebuah perjalanan batin tanpa tergesa ingin segera sampai. Fakta bahwa engkau bertahan, menyimak, dan membiarkan kata-kata ini meresap perlahan adalah tanda bahwa kesadaranmu memang sedang berada di titik yang tepat untuk menerima pengikatan terakhir dari alur yang telah kita lalui bersama.
Hari ini, 11 Januari 2026, bukan tentang janji yang menggantung di masa depan. Ia tentang kesadaran yang telah tiba di masa kini. Tentang pengakuan jujur bahwa hidupmu tidak lagi bergerak pelan seperti dulu. Bukan karena dunia berubah secara tiba-tiba, melainkan karena engkau telah berubah cukup dalam untuk berjalan selaras dengan arus yang sebelumnya terasa menjauh. Arus kekayaan yang kini berada di jalurmu bukanlah sesuatu yang harus engkau kejar dengan napas terengah. Ia telah mengenal ritme langkahmu, ia telah mengenali kesabaranmu, ia telah menyatu dengan cara engkau hadir dalam hidupmu sendiri, maka tugasmu bukan lagi memanggilnya dengan kegelisahan, tetapi menjaganya dengan kesadaran yang tenang. Biarkan dirimu memahami satu kebenaran yang lembut namun mendasar. Hidup tidak pernah bermaksud menyiksamu dengan perlambatan. Ia sedang menyiapkanmu agar engkau tidak hancur ketika percepatan datang. Dan kini ketika percepatan itu mulai terasa, engkau tidak lagi kaget, tidak lagi panik, tidak lagi merasa tidak pantas. Engkau menyambutnya seperti seseorang yang akhirnya pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Jiwa terpilih, jangan terburu-buru menuntut bukti dari luar. Apa yang sedang dibangun sekarang bekerja dari dalam keluar. Dari ketenangan menuju kelimpahan. Dari kesadaran menuju kestabilan. Dari kejujuran batin menuju bentuk-bentuk nyata yang akan mengikuti pada waktunya. Engkau tidak perlu memaksa hari esok. Cukup hadiri hari ini dengan penuh. Jika suatu hari nanti engkau merasa ragu kembali, ingatlah perasaan tenang yang mungkin muncul saat ini. Rasa lapang yang tidak berisik, keyakinan yang tidak perlu diteriakan, itulah jejak bahwa engkau pernah berada di jalur yang selaras, dan jalur itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu engkau kembali mendengarkan. Tuhan tidak mengukur hidupmu dari seberapa cepat engkau tiba, tetapi dari seberapa utuh engkau berjalan. Dan hari ini, engkau sedang berjalan dengan keutuhan yang lebih besar daripada sebelumnya. Setiap langkahmu kini membawa bobot kesadaran. Setiap keputusanmu kini memiliki arah, dan setiap aliran yang datang memiliki ruang untuk menetap tanpa merusak kedamaianmu. Jiwa terpilih, izinkan penutup ini menjadi pengingat lembut, bahwa engkau tidak terlambat, bahwa engkau tidak tertinggal, bahwa engkau tidak gagal. Engkau sedang berada tepat di fase di mana hidup mulai mempercayaimu dengan geraknya, dan kepercayaan itu tidak diberikan kepada semua orang melainkan kepada mereka yang telah belajar bertahan tanpa mengeras dan menerima tanpa kehilangan diri. Biarkan napasmu turun perlahan. Biarkan kata-kata ini menetap tanpa perlu dipikirkan lagi. Biarkan hidup bergerak dengan iramanya sendiri, karena kini irama itu telah mengenalmu. Dan ketika engkau melangkah kembali ke dunia setelah hening ini, lakukanlah dengan keyakinan yang lembut, bahwa apa yang telah masuk ke jalurmu tidak akan pergi hanya karena engkau berhenti mengejarnya. Ia akan tetap mengalir selama engkau setia menjaga kesadaranmu. Jiwa terpilih, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia hanya berhenti sejenak agar engkau bisa melanjutkannya dengan langkah yang lebih tenang, lebih mantap, dan lebih jujur pada dirimu sendiri.